Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. IPA kelas 8 semester ganjil. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita bertanya-tanya. Tapi sebelumnya, sudahkah kalian sarapan pagi ini? Apa ya manfaatnya bagi tubuh? Kemudian makanan yang kita makan masuk kemana ya? Mengapa perut akan terasa lapar jika tidak makan? Kemudian ada organ apa saja yang membantu menghaluskan makanan yang kita makan ya? Yuk cari tahu materinya di pokok bahasan berikut ini. Tujuan pembelajaran untuk materi kali ini, pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaan makanan dengan baik. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ sistem pencernaan makanan melalui media pembelajaran yang diberikan dengan tepat. Ketiga, peserta didik mampu menganalisis proses pencernaan dalam tubuh manusia melalui media pembelajaran dengan tepat. Yuk, coba kalian perhatikan. Di sini ada gambar organ-organ penyusun sistem pencernaan makanan. Organ tubuh apa saja yang ada pada gambar? Apakah kalian tahu fungsi organ-organ tersebut? Bagaimanakah mekanisme refleks antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan makanan pada faring saat menelan makanan hingga makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan? Yuk kita cari tahu di pokok materi berikut ini. Sistem pencernaan makanan pada manusia ada beberapa tahapan. Di sini yang pertama yaitu ingesti, masuknya makanan ke dalam mulut. Kedua, terjadi proses pemotongan dan penggilingan makanan yang dilakukan oleh gigi dengan bantuan saliva. Ketiga, peristaltik yaitu gerakan kontraksi otot polos agar makanan tertelan dan masuk ke dalam saluran pencernaan. Gerak peristaltik tersebut terjadi di dalam kerongkongan. Kemudian, tahap berikutnya yaitu digesti, proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Yang kelima, terjadi proses absorpsi, yaitu gerakan produk akhir pencernaan ke dalam sirkulasi darah untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. Dan tahap terakhir yaitu proses defekasi, terjadi proses pengeluaran, eliminasi zat-zat yang tidak dicerna keluar tubuh, sehingga harus dikeluarkan. Organ yang pertama dalam sistem pencernaan makanan yaitu mulut. Di mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase atau disebut petialin. Bagian mulut terdiri dari bibir, gigi, lidah, dan saliva. Fungsi dari saliva itu sendiri yaitu pertama, melarutkan makanan untuk pengecapan rasa. Kedua, melembabkan dan melumasi makanan agar mudah ditelan. Ketiga, menguraikan amilum menjadi maltosa. Keempat, membuang asam urat, urea, virus, logam, dan obat-obatan yang diekskresikan lewat saliva. Dan yang keenam, zat antibakteri dan antibodi. Organ sistem pencernaan makanan yang berikutnya yaitu faring. Berbentuk seperti tabung yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Faring berfungsi membawa makanan dari rongga mulut ke esofagus. Yang berikutnya, kerongkongan. Kerongkongan berfungsi menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Berikutnya, lambung. Bagian lambung tersusun dari kardiak,
fundus, badan, dan pilorus. Kelenjar lambung menghasilkan 2-3 liter cairan lambung yang mengandung enzim pencernaan, asam klorida, mukus, garam, dan air. Pencernaan secara kimiawi di dalam lambung menghasilkan beberapa proses. Yang pertama, pencernaan protein. Asam klorida mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Renin mengkoagulasi protein susu menjadi kasein yang tidak larut. Kemudian terjadi proses pencernaan lemak, yaitu menghasilkan enzim lipase berfungsi menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Terjadi proses pencernaan karbohidrat, yaitu enzim amilase dalam saliva yang terbawa bersama makanan akan tetap bekerja di dalam lambung. Usus halus terdiri atas usus 12 jari atau disebut duodenum. Usus kosong disebut jejunum dan usus penyerapan disebut ileum. Usus halus memiliki banyak jonjot usus untuk memperluas permukaan penyerapan. Berfungsi menyerap makanan secara kimiawi dengan enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu. Organ berikutnya yaitu usus besar. Terdiri atas bagian sekum, kolom, dan rektum. Fungsi dari usus besar yaitu mengabsorpsi 80% sampai 90% air dan elektrolit, memproduksi mukus yang tidak mengandung enzim, tempat bakteri yang mampu mencerna sedikit selulosa dan memproduksi sedikit kalori, serta menghasilkan vitamin K, riboflavin, tiamin, dan gas, serta berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa berupa feses. Kelenjar pencernaan, di sini yang pertama yaitu pankreas, tersusun dari sel-sel eksokrin yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, serta sel-sel endokrin yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Menghasilkan enzim untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Enzim yang dihasilkan berupa tripsinogen, kimotripsin, lipase, amilase, karboksipeptidase, aminopeptidase, dan dipeptidase. Organ kelenjar pencernaan yang kedua yaitu hati, fungsi mensekresikan empedu untuk emulsi dan absorpsi lemak, mempertahankan homeostasis gula darah, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, dan mengubahnya kembali menjadi glukosa jika diperlukan. Mensintesis lemak dari karbohidrat dan protein, serta mengatur penyimpanan maupun pemakaian lemak. Menyimpan mineral, vitamin larut lemak, serta toksin dari pestisida atau obat-obatan yang tidak dapat diuraikan dan diekskresikan. Produksi panas dari aktivitas kimia dalam hati, terutama saat tidur. Baik, cukup ya materi untuk kali ini yang telah kita bahas tentang sistem pencernaan makanan di kelas 8. Semoga apa yang disampaikan kalian bisa pahami dengan baik. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.